Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Jubangstu, NIM 41520110098. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang pengaturan API untuk aplikasi pada mata kuliah Mobile Programming yang diajar oleh Bapak Suhendi. Langsung saja kita mulai ke materinya. Pengertian API. API adalah singkatan dari Application Programming Interface. API sendiri merupakan interface yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Dengan kata lain, peran API adalah sebagai perantara antar berbagai aplikasi yang berbeda, baik dalam satu platform yang sama ataupun lintas platform. Interface pada software merupakan suatu entry points yang digunakan untuk mengakses seluruh resources yang terdapat di dalam software tersebut. Dengan adanya API, maka terdapat aturan bagaimana software yang dapat berinteraksi dengan software lain untuk mengakses resources melalui interface yang telah tersedia. Secara struktural, API merupakan spesifikasi dari suatu data struktur, objects, function, beserta parameter-parameter yang diperlukan untuk mengakses resources dari aplikasi tersebut. Seluruh spesifikasi tersebut membentuk suatu interface yang dimiliki oleh aplikasi untuk berkomunikasi dengan aplikasi lain. Dan API dapat digunakan dengan berbagai bahasa programming atau hanya dengan menggunakan URL, Uniform Resources Locator, yang telah disediakan oleh suatu website. Jenis API. 1. Public API. Public API sering disebut dengan Open API. Sesuai dengan namanya, Public API adalah jenis API yang bisa digunakan siapa saja dalam lintas platform. Selain itu, jenis API ini paling mudah digunakan. Anda cukup mendaftar atau langsung memanfaatkannya di aplikasi Anda. Contohnya, API untuk Google Maps dan API untuk data COVID Indonesia. 2. Private API. Berbeda dengan Public API, Private API adalah jenis API yang tidak terbuka untuk penggunaan umum. Biasanya, API jenis ini dibuat untuk keperluan internal dalam pengembangan aplikasi tertentu. Misalnya, API dari back-end yang digunakan untuk mengakses front-end dari sebuah website atau aplikasi untuk pengembangan aplikasi mobile. 3. Partner API. Partner API bisa digunakan untuk kepentingan umum, tapi sebatas pihak yang sudah memiliki izin penggunaannya. Seperti halnya Public API, Anda perlu mendaftar kepada penyedia API terlebih dahulu. Kemudian, menggunakannya hanya di aplikasi tertentu sesuai perjanjian. Contohnya API Pinterest. 4. Composite API. Composite API merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server atau hosting dalam satu tempat. Tentunya hal tersebut sangat menghebat waktu bagi pengguna. Itu karena pengguna bisa mendapatkan berbagai jenis data hanya dalam sekali akses. Manfaat API. 1. Memudahkan membangun aplikasi yang fungsional. Dengan menggunakan API, akan lebih mudah untuk membuat aplikasi yang fungsional dan kompleks, tanpa perlu menambahkan data secara manual. Aplikasi yang dikembangkan akan memiliki fitur dari aplikasi tujuan. 2. Pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien. Dengan adanya API, Anda tidak perlu melakukan komunikasi langsung dengan aplikasi lain yang ingin dihubungkan. Cukup dengan komunikasi melalui API. Hal ini sangat membantu, terutama jika Anda ingin membangun aplikasi lintas platform dengan layanan sekaligus. 3. Meringankan beban server. Dengan menggunakan API, Anda tidak perlu menyimpan semua data yang dibutuhkan di server Anda sendiri. Cukup meminta API untuk mendapatkan data terbaru dari server aplikasi asal. Dengan kondisi ini, server Anda tidak akan terbebani. Pada akhirnya, mengurangi risiko website tidak dapat diakses karena server down. Arsitektur API. 1. RPC. RPC merupakan teknologi untuk membuat komunikasi antara client-side dan server-side. Bisa dilakukan dengan konsep sederhana. RPC memiliki dua jenis, yaitu XML RPC dan JSON RPC. Sesuai namanya, XML RPC menggunakan format XML sebagai media perpindahan data. Sedangkan JSON RPC menggunakan JSON untuk perpindahan data. SOAP. Arsitektur API lainnya adalah SOAP, atau Simple Object Access Protocol. Arsitektur ini menggunakan XML, atau Extensible Markup Language, yang memungkinkan semua data disimpan dalam dokumen. 3. RST. RST atau Representational State Transfer adalah arsitektur API yang cukup populer karena kemudahan penggunaannya.
Tak perlu coding yang panjang untuk menggunakannya. RST menggunakan JSON sebagai bentuk datanya, sehingga lebih ringan. Performa aplikasi pun menjadi lebih baik. Cara kerja API. 1. Aplikasi mengakses API. Bagian pertama dari cara kerja API adalah ketika pengguna mengakses sebuah aplikasi. Untuk memudahkan penjelasan, kami menggunakan contoh Traveloka. Ketika Anda ingin memesan tiket pesawat untuk tujuan tertentu, Traveloka akan mengakses API maskapai penerbangan yang sudah dihubungkan. Kedua, API melakukan request ke server. Setelah aplikasi berhasil mengakses alamat API, permintaan tersebut akan diteruskan ke server maskapai penerbangan. Jadi, API akan memberitahukan bahwa Traveloka membutuhkan data penerbangan untuk tanggal dan tujuan yang telah disebutkan. Ketiga, server memberi respon ke API. Ketika menemukan data yang sesuai permintaan, server kembali menghubungi API. Data tersebut berupa informasi seperti ketersediaan tempat duduk, jam keberangkatan, dan lainnya. Keempat, API menyampaikan respon ke aplikasi. Selanjutnya, API meneruskan informasi dari server ke aplikasi Anda. Dalam contoh ini, Traveloka akan mendapatkan informasi yang didapatkan dari maskapai penerbangan yang dihubungi. Proses ini berlangsung bersama dengan permintaan ke maskapai penerbangan lain. Oleh karena itu, dalam satu pencarian Traveloka bisa menampilkan jadwal penerbangan dari berbagai maskapai sekaligus. Berikut adalah contoh gambar dari alur kerja API. Terdapat request dari ponsel melalui API, kemudian API akan merequest ke data server. Kemudian dari data server akan merespons melalui API dan API akan merespons kembali ke dalam ponsel kita. Pengaturan API untuk aplikasi. 1. Menetapkan versi aplikasi. Penetapan versi merupakan komponen penting dari peningkatan versi aplikasi dan strategi pemeliharaan. Penetapan versi penting karena pengguna perlu memiliki informasi spesifik mengenai versi aplikasi yang terpasang di perangkat mereka dan versi peningkatan versi yang tersedia untuk dipasang. Kedua, termasuk aplikasi lain yang Anda publikasikan sebagai paket, perlu melakukan query pada sistem perihal versi aplikasi Anda untuk menentukan kompatibilitas dan mengidentifikasi dependensi. Ketiga, layanan akan digunakan untuk mempublikasikan aplikasi mungkin perlu melakukan query ke aplikasi untuk mengetahui versinya, agar bisa menampilkan versi kepada pengguna. Keempat, layanan publikasi juga mungkin perlu memeriksa versi aplikasi untuk menentukan kompatibilitas dan menetapkan hubungan peningkatan versi atau penurunan versi. Kedua, menyetel informasi versi aplikasi. Untuk mendefinisikan informasi versi aplikasi Anda, setel nilai untuk setelan versi dalam file pembangunan Gradle. Nilai-nilai ini kemudian digabungkan ke dalam file manifest aplikasi Anda selama proses pembangunan. Jika aplikasi Anda mendefinisikan versi aplikasi secara langsung dalam elemen manifest, nilai-nilai versi dalam file pembangunan Gradle akan menggantikan setelan dalam manifest. Selain itu, mendefinisikan setelan ini di file pembangunan Gradle memungkinkan Anda menetapkan nilai-nilai yang berbeda untuk versi yang berbeda bagi aplikasi Anda. Untuk mendapatkan fleksibilitas lebih besar dan untuk menghindari kemungkinan penimpaan saat manifest digabungkan, Anda harus membuang atribut ini dari elemen manifest dan mendefinisikan setelan versi dalam file pembangunan Gradle sebagai gantinya. Tersedia dua setelan yang Anda harus selalu mendefinisikan nilai-nilai kedua setelan. A. Version code, di mana integer yang digunakan sebagai nomor versi internal. Nomor ini hanya digunakan untuk menentukan apakah suatu versi lebih baru daripada versi yang lain. Nomor yang lebih tinggi menunjukkan versi yang lebih baru. Ini bukanlah nomor versi yang ditampilkan kepada pengguna. Nomor ini disetel oleh setelan version name di bawah. Nilai ini merupakan integer, sehingga aplikasi lain bisa mengevaluasinya lewat program. Misalnya untuk memeriksa hubungan peningkatan versi atau penurunan versi. Anda bisa menyetel nilainya ke suatu integer yang diinginkan. Akan tetapi, Anda harus memastikan setiap rilis penerus aplikasi menggunakan nilai yang lebih besar. Sistem tidak memberlakukan perilaku ini, namun penambahan nilai pada rilis penerusnya adalah hal yang normatif. B. Version name, di mana string yang digunakan sebagai nomor versi yang ditampilkan kepada pengguna. Setelan ini bisa ditetapkan sebagai string mentah atau referensi ke sumber daya string. Nilai ini adalah string, sehingga Anda bisa menjelaskan versi aplikasi berupa string major, minor, point, atau berupa tipe identifier versi absolut atau relatif lainnya. Version name tidak memiliki kegunaan selain untuk ditampilkan kepada pengguna.
3. Menetapkan persyaratan API level. Jika aplikasi Anda memerlukan versi minimum spesifik dari platform Android, Anda bisa menetapkan persyaratan versi itu sebagai setelan API level dalam file build Gradle aplikasi. Selama proses pembangunan, setelan ini akan digabungkan ke dalam file manifest aplikasi Anda. Penetapan persyaratan API level akan memastikan aplikasi Anda hanya bisa dipasang pada perangkat yang menjalankan versi platform Android yang kompatibel. Jika Anda menetapkan persyaratan API level secara langsung dalam manifest aplikasi, setelan yang bersangkutan dalam file pembangunan akan menggantikan setelan dalam file manifest. Selain itu, mendefinisikan setelan ini di file pembangunan Gradle memungkinkan Anda menetapkan nilai-nilai yang berbeda untuk versi yang berbeda bagi aplikasi Anda. Untuk mendapatkan fleksibilitas lebih besar dan untuk menghindari kemungkinan penimpaan saat manifest digabungkan, Anda harus membuang atribut ini dari elemen uses SDK dan mendefinisikan setelan API level dalam file pembangunan Gradle sebagai gantinya. 4. Terdapat dua setelan API level yang tersedia. A. Min SDK version, yaitu versi minimum dari platform Android yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi, ditetapkan oleh identifier API level platform. B. Target SDK version, yaitu menetapkan API level yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi yang didesain. Dalam beberapa kasus, hal ini memungkinkan aplikasi menggunakan elemen atau perilaku manifest yang didefinisikan dalam API level target, bukan dibatasi pada penggunaan elemen atau perilaku manifest yang mendefinisikan untuk API level minimum. Untuk menetapkan persyaratan API level default dalam file build Gradle, tambahkan satu atau beberapa setelan di atas ke blok default config 0 yang disarankan dalam blok Android 0. Anda juga bisa mengganti nilai-nilai default ini untuk versi berbeda dari aplikasi dengan menambahkan setelan ke tipe pembangunan atau ragam produk. File build Gradle berikut merupakan setelan default min SDK version dan target SDK version dalam blok default config 0 dan menggantikan min SDK version untuk satu ragam produk. 5. Mengganti API SDK level. Pada dasarnya, tingkat API berarti versi Android. Ini menentukan untuk versi mana Android Anda menargetkan aplikasi Anda dan apa yang akan menjadi target minimum versi Android di aplikasi Anda akan berjalan. Untuk pengaturan tingkat minimum dan Studio Android tingkat maksimum menyediakan dua terminologi. Min SDK version berarti versi OS Android minimum yang akan mendukung aplikasi Anda. Dan target SDK version berarti versi yang Anda benar-benar mengembangkan aplikasi Anda. Aplikasi Anda akan kompatibel dengan semua versi Android yang jatuh antara SDK tingkat minimum dan SDK target. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.